warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Seperti di awal tadi, kita akan membuat NAS atau Network Attached Storage. Ini makhluknya. Ya, NAS, iCloud, Google Drive yang ada di rumah kita sendiri. Ini adalah video kesekian kalinya saya membuat NAS, teman-teman. Jadi monggo silakan ditonton video saya tentang NAS yang lain di sini. Dan kali ini berbeda, kita akan membuat NAS-nya sangat good looking dan kita akan menggunakan STB bekas. Meskipun ini terbuat dari barang bekas, saya jamin ini performanya tidak akan kalah dari Synology, dari Asus Store, tidak akan kalah teman-teman. Karena nanti kita akan menggunakan sistem operasi dari Icewell Tech. Ini adalah sistem operasi yang paling saya suka dan paling multifungsi, karena nanti dia tidak hanya sekedar menjadi sebuah penyimpanan file saja, tetapi dia bisa menjadi NVR CCTV, bisa jadi hosting website, bisa jadi emulator game, lengkap pokoknya. Dan semua bahan-bahan yang akan saya gunakan semuanya tersedia di link deskripsi di bawah. Atau kalau jenengan misalkan males, nanti saya kasih link pembelian jadinya di Nanang MRK Store juga di deskripsi di bawah. Atau kalau jenengan mau rakit sendiri, disesuaikan sendiri speknya, monggo silakan. Bahan-bahannya ada di deskripsi di bawah semuanya. Oke, langsung saja kita akan let's go. Alat dan bahannya apa saja yang kita butuhkan? Gaskan masih. Untuk pertama-tama kita butuh STB-nya sendiri. Di sini saya membuild pakai STB, nggak harus pakai STB sebenarnya. Pakai Orange Pi juga bisa, tetapi di sini karena yang murah-murah aja saya pakai STB, dan STB yang bisa digunakan itu hanya dua. Yang pertama HG680P dan juga B860H. Kalau misalkan Anda punya tipe selain tipe yang saya sebutkan tadi, jawabannya tidak bisa. Clear ya? Clear ya? Clear ya? Sering ada yang tanya soalnya. STB ini sudah di root dan sudah di unlock ya teman-teman. Jadi kalau misalkan Anda punya yang seperti ini tapi belum di root dan juga di unlock, tidak bisa ya. Silahkan di root dan di unlock dulu, cari tutorial di video yang lain. Terus kemudian kita butuh SD card. Ini kita butuh SD card, ketora. Minimal SD cardnya ini pakai yang 4 GB lah. SD card ini fungsinya nanti untuk kita menaruh sistem operasinya ke dalam SD card ini. Kemudian kita butuh card reader. Jadi bisa pakai card reader jenis apa saja, yang murah-murah pun juga bisa. Terus kita butuh SSD. Di sini saya pakai SSD 512 GB dari RX7. Terus kemudian kita butuh SATA to USB teman-teman. Di sini saya juga gunakan SATA USB yang lumayan bagus dari Ugreen. Nanti link pembeliannya di deskripsi di bawah. Di sini nanti supaya dia good looking, saya gunakan case akrilik ya teman-teman. Ini untuk STB tipe HG680P. Dan next kita butuh komputer atau PC. Mas, apakah bisa pakai Android? Jawabannya sebenarnya bisa, tapi ruwet. Saya sarankan pakai PC atau laptop saja. Kalau Anda tidak punya, silakan pinjam dulu teman-teman. Oke, kalau sudah semuanya kita akan langsung gasken sepuh. Oke, sekarang kita akan download bahan-bahannya dulu teman-teman. Jadi bahan-bahannya sudah saya siapkan di website nanangmrk.com ini di tab Linux. Nah ini, by the way, sekarang websitenya agak lama loadingnya karena dia berada di server saya, hostingnya. Jadi saya tidak menyewa layanan hosting. Hostingnya ya tak install ning NAS model ngene-ngene. Dan ini silakan klik membuat NAS dengan Kasa OS dengan STB bekas. Nah ini dia sudah ada membuat NAS dengan Kasa OS dengan STB bekas. Di sini sudah ada perintahnya semuanya dan ada tutorialnya secara tertulis. Jadi silakan dibaca saja di nanangmrk.com. Untuk file primernya atau bahan-bahan primernya yang dibutuhkan ada 3 teman-teman, yaitu Linux Ambient, karena nanti kita akan jadikan STB ini sebagai Linux Ambient dulu. Jadi dia akan booting dengan sistem operasi Linux. Silahkan di-download dulu Linux Ambient-nya. Dan untuk memburningnya kita butuh Balena Anchor. Setelah Balena Anchor-nya ada, kemudian kita nanti akan remote Linux-nya atau remote STB-nya dengan menggunakan PuTTY. Jadi silahkan di-download semuanya. Dan ini kebetulan filenya sudah saya download semua. Ada Ambient-nya, ada Balena Anchor, ada PuTTY ya. Sekarang kita akan burning dulu SD card-nya ya teman-teman. Jadi SD card-nya kita burning dengan menggunakan card reader. Kita tancapkan ke PC kita. Oke, setelah terbaca SD card-nya, silakan buka Balena Anchor-nya teman-teman. Nah, di sini sudah ada Balena Anchor. Di sini sudah terbaca SD card saya. Saya menggunakan SD card dengan kapasitas 8 GB. Silakan flash from file di sini dan pilih Linux Ambient yang sudah teman-teman download di link deskripsi di bawah atau di nanangmrk.com. Silahkan pilih Ambient-nya, kita open. Oke, setelah masuk kita tinggal flash. Nah ini muncul prompt, silakan yes saja dan kita tunggu sampai proses burningnya selesai. Ini tergantung SD card yang teman-teman pakai. Saya sarankan untuk pakai SD card kelas 10 supaya proses burningnya ini dia lebih cepat ya.
Ya oke teman-teman, sudah flash complete, artinya dia sudah terburning ya. Sekarang kita tinggal cabut saja SD cardnya dari komputer kita. Kita masukkan ke STB yang sudah di root ya, atau STB yang sudah terdial menjadi OpenWRT. Nanti beli yang sudah jadi aja pokoknya. Nah ini saya masukkan SD cardnya. Oke, setelah masuk kita tinggal tancapkan LAN ini ke router ISP kita. Topologinya seperti ini. Jangan lupa pastikan LAN router ISP-nya itu sudah menyala internetnya ya. Jadi kalau tidak menyala tidak akan bisa teman-teman. Ini yang sering terjadi. Mas kok nggak terbaca STB-nya? Lah itu LAN-nya durung mbok nyalake coy. Kalau sudah, kita tinggal cari STB-nya atau Linux Ambient-nya. Kita tinggal buka Google Chrome. Di sini tuliskan IP address dari ISP-nya. Di sini IP address router ISP saya 192.168.100.1. Kita enter. Kita login masuk ke dalam. Oke, setelah masuk router ISP atau router internet provider kita ya teman-teman, tinggal buka di DHCP information-nya. Nah, di DHCP information-nya akan muncul Amlogic seperti ini. Bisa jadi Ambient, bisa jadi Amlogic ya teman-teman. Ini Amlogic ini adalah Linux Ambient kita. Kita lihat ini IP-nya 100.14. Dan PC saya ini mendapatkan IP 100.2. Kita tinggal buka aja di putih, kita tinggal buka putih teman-teman. Ini ya putih, silakan buka putih. Kita tuliskan IP address-nya ini Amlogic. Kita copy aja lah ya, atau tulis juga boleh. Kita paste, open, maka akan muncul seperti ini ya teman-teman. Tinggal di accept saja, accept. Oke, login add-nya tulis ROOT atau root. Kita enter. Passwordnya 1234. Silakan perhatikan, jangan sampai salah. Dia akan muncul Amlogic GXL seperti ini. Nah, ini kita disuruh memasukkan new root passwordnya ya. Saya tulis Nanang MRK seperti ini ya. Muncul bintang-bintang ini, kita enter. Repeat passwordnya tinggal diulang aja, Nanang MRK. Enter. Choose default system command cell, pilih 1 atau 2 juga boleh. Kita klik 1. Nah ini tulis username-nya. Saya pilih username Nanang MRK. Create passwordnya Nanang MRK lagi. Enter. Repeat password Nanang MRK. Kita enter. Please provide your real name Nanang MRK. Kita enter. Dear Nanang MRK, your account has been created and is sudo enable. Please use this account for your daily from now on. Set user language based on your location. Ini kita bisa pilih N atau Y boleh. Kita pilih 3. Skip. Nah kalau sudah muncul root seperti ini teman-teman, root seperti ini, kita tinggal kembali ke nanangmrk.com ini. Di sini kita tinggal ada langkah-langkahnya ya. Set. Kita lakukan sudo apt update. Ini kita copy ya, sudo apt update. Kita buka, kita klik kanan, mouse kanan ya. Untuk mempaste di putih itu caranya klik mouse kanan. Nanti dia akan otomatis terpaste. Sudo apt update, kita enter. Ini pastikan dia get seperti ini. Artinya dia mengupdate repositorinya atau melakukan refresh lah kalau istilah Windows itu. Nah ini kalau dia tidak get, artinya si Ambient-nya tidak terkoneksi dengan internet. Silakan dicoba dengan menggunakan router ISP lain atau sumber internet yang lain, atau pastikan port LAN-nya itu menyala dengan internet. Oke, kita tunggu sampai dia selesai mengupdate repositorinya. Nah, update repositori ini sebenarnya prosesnya tidak lama, tergantung kecepatan internet dari sumber internet teman-teman ya. Oke, setelah repositorinya terupdate seperti ini, kembali ke root ini, root Amlogic ini teman-teman. Proses selanjutnya, step selanjutnya, kita tinggal menginstal sistem operasi NAS-nya dari Icewell, yaitu Kasa OS namanya. Teman-teman tinggal klik di Google saja atau cari di Google, tulis Kasa OS seperti ini, enter. Dan nanti dia akan muncul kasaos.io ini. Klik saja. Oke, nanti dia akan muncul halaman seperti ini. Dan perintah auto script installnya sudah disiapkan oleh Icewell teman-teman. Ini aslinya sistem operasi Zima board ya, yang kita tanamkan ke dalam STB kita. Nah ini perintahnya tinggal di copy atau teman-teman bisa di nanangmrk.com. Di sini sudah saya sediakan ya. Ini kita copy saja, copy. Setelah itu kita tinggal paste di sini dengan mengklik kanan. Klik kanan, kita enter, dan dia akan otomatis menginstal semua package yang dibutuhkan oleh Kasa OS. Kita tinggal tunggu saja, nanti dia akan menjadi NAS secara otomatis. Terima kasih Icewell. Nah ini oke info. Ini kita tinggal tunggu. Prosesnya mungkin sekitar 10 menit, 10 sampai 15 menitan tergantung kecepatan internet Anda. Jadi aslinya dia menjalankan terminal ini, dia sedang download paket-paket atau download file-file yang dibutuhkan oleh si
Linux Armbian kita. Dia menginstal Samba dan yang lain-lain lah ya. Paket-paket NAS pokoknya. Kita tinggal tunggu, nanti dia akan persis menjadi Zima board yang sudah pernah saya bikin videonya, yang ini. Nanti teman-teman juga bisa lihat itu supaya jadi referensi teman-teman mau dimodif jadi seperti apa NAS kita. Oke, teman-teman, sekarang sudah terinstall semua ya. Teman-teman bisa lihat. Ini semuanya sudah terinstall, ada AirClone dan yang lain-lain. Dan kita sekarang untuk mengakses Kasa OS-nya tinggal buka IP address-nya saja di Google Chrome atau di web browser ya teman-teman. Jadi ini tadi kan IP address-nya berapa sih tadi? Nah ini 100.14 ya. Kita tinggal buka saja, kita copy, kita paste di sini 100.14, enter. Dan dia akan terbuka Kasa OS-nya. Mantap! Berarti ini kita sudah berhasil menginstal NAS-nya. Ini sudah jadi NAS teman-teman. Dan kita tinggal registrasi saja untuk Kasa OS-nya. Kita tinggal go di sini. Username-nya saya kasih Nanang MRK. Gini, passwordnya Nanang MRK. Confirm passwordnya Nanang MRK. Ben gampang. Enter. Dan Kasa OS dashboard will get the latest news feed. Ini kita accept saja. Nah, ini adalah dashboard utama dari Kasa OS-nya. Untuk teman-teman yang belum ngerti Kasa OS, kita bisa ngelakuin apa aja. Sebelumnya saya menjadikannya semi-semi website di video yang sebelumnya di Zima board ya. Silahkan ditonton video yang itu. Nah, sekarang permasalahannya teman-teman bisa lihat di situ saya hanya punya storage sebesar 12 GB. Sebuah storage yang sangat kecil untuk sebuah NAS. Untuk itu tadi kita bisa tambahkan SSD untuk penyimpanannya supaya agar lebih besar. Jadi storage-nya nanti supaya bisa lebih besar untuk menyimpan file-file kita. Atau bisa jadi kalau kita misalkan mau menginstal aplikasi-aplikasi, kita bisa gunakan SSD-nya. Nah, kita tinggal tancapkan saja untuk SSD-nya ke konverter SATA to USB. Kemudian kita tancapkan ke USB di STB-nya. Oke, teman-teman, dan ini ada terdetek, ada baru di sini. Kita tinggal refresh ya. Set. Nah, ini ada baru RX7. Ini adalah SSD yang saya gunakan ya, 512 GB. Kita bisa gabungkan atau bisa merge SSD-nya supaya dia storage-nya lebih besar. Caranya tinggal di storage manager ini. Sini kan ada nih. Kita tinggal merge storage. Kita tambahkan. Nah, kalau misalkan nggak bisa seperti ini, berarti perlu di format terlebih dahulu teman-teman. Tinggal format, enter password, kita enter password Kasa OS-nya. Nanti dia akan memformat si SSD-nya. Jika sudah terformat, kita tinggal merge storage. Nah, ini sudah bisa dipilih. Kita submit. Dan sudah tergabung. Sekarang kita punya storage yang besar untuk menyimpan file-file kita ya. Kasa OS ini banyak teman-teman yang bisa kita lakukan, dan kita juga bisa banyak menginstal aplikasi. Ada App Store di sini. Di sini ada AdGuard kalau misalkan kita pengen menjadikan NAS kita jadi DNS server. Ada emulator.js, ada Git, ada Gdownloader untuk mendownload file, ada Pi-hole, ada WireGuard, ada MongoDB, ada Maria Database, ada Nextcloud juga, ada Unify Controller. Karena ini base-nya Docker. Jadi kalau misalkan aplikasi-aplikasi yang kita inginkan tidak ada di sini, kita bisa install dari luar ya teman-teman. Dengan custom install ini, dia image-nya itu Docker. Jadi kita bisa menginstal Docker kita ke dalam sistem operasi Kasa OS ini. Nah, sekarang untuk part paling pentingnya, kita bisa nyalakan share atau file share-nya supaya kita bisa menaruh file supaya dia jadi NAS begitu. Caranya seperti apa? Caranya kita tinggal ke file. Nah, di sini ya teman-teman, kita akan menemukan tombol share ya. Ini akan ada tombol share, kita tinggal share. Nah, di sini kita start. Apa yang ingin teman-teman share begitu ya. Di sini bisa di checklist karena di sini kan ada banyak folder nih. Atau misalkan kalau teman-teman mau bikin folder baru juga boleh. Tapi kalau misalkan mau ini yang di share gitu, kita naruh file di sini, kita bisa klik share, kita start. Kita tinggal submit. Nanti otomatis dia akan menyalakan SMB-nya atau file sharing-nya. Nah, ini sudah ada lambang-lambang share-nya, artinya ini sudah dilakukan file sharing di folder-folder ini ya, teman-teman. Kalau misalkan mau tidak di sharing, tinggal di stop sharing yang ini ya. Untuk membuka sharing filenya bagaimana caranya? Kita tinggal buka file explorer. Ini boleh kita close ya, putihnya boleh kita close, ini boleh kita close. Nah, kita tinggal buka file explorer. Silahkan tuliskan di bagian network ini, klik network di sini. Tinggal klik di bagian sini, nanti tinggal ditulis / IP address dari NAS kita, yaitu 192.168.100.14 ya, / terbalik 192.168.100.14. Kita enter, nanti akan terbuka file-filenya seperti ini.
Dan kalau misalkan kita kasih sebuah file gitu ya, saya kasih sebuah file, saya kasih video misal. Oke, di sini saya punya video, saya taruh di media seperti ini ya. Kita bisa tambahkan folder, new folder misalkan video. Oke, kita tambahkan, kita paste. Nah, ini dia mempaste. Kecepatannya read and write-nya bisa sampai 11,3 Mbps. Nah, ini nanti dia akan bisa terbuka berada di CasaOS ini. Ada di folder media, di video. Lah, ini ada behind the scenes seperti ini. Oke, di depan saya sudah ada Advanced CPS Start Hybrid routernya, dulur. Nah, seperti itu, gampang ya, keren ya, keren coy. Nah sekarang kita akan coba akses NAS kita di HP Android ya teman-teman. Jadi untuk mengakses NAS-nya paling gampang kita bisa pakai aplikasi CX File Explorer. Di sini adalah semacam file explorer gitu, tapi kita bisa menambahkan SMB ya. Kita tinggal buka saja CX File Explorer. Kemudian ini kan ada lokal, perpustakaan, dan jaringan. Nah kita tinggal ditambahkan di bagian jaringan, kita tambahkan lokasi baru, pilih yang remote. Oke, di sini pilih file yang namanya SMB atau pilih service yang namanya SMB. Kemudian hostnya isi IP address-nya teman-teman, 192.168.100.14. Ini IP address NAS kita. Untuk nama pengguna dan kata sandinya, di sini saya belum menemukan konfigurasi untuk membuat username dan juga password. Jadi kita klik yang anonim. Lalu kita oke dan dia akan terbuka. Ada data, dokumen, download, galeri, dan juga media. Kita klik yang media, tadi kita simpan di file video, kita bisa putar di sini. Oke, di depan saya sudah ada Advanced CPS Start Hybrid routernya. Ini tidak butuh akses internet. Ini secara lokal ya sambungannya. Teman-teman bisa lihat bahwa ini tadi traffic datanya berjalan sampai 3,5 MB lebih ya, dan itu tidak mungkin. Nah ini 7,8 Mbps, itu tidak mungkin dikoneksi internet saya sampai 7,8 Mbps karena ini saya setting bandwidthnya kecil. Dan kalau mau di download ya tinggal download saja, salin gitu, atau pindahkan ke mana, ke lokal gitu ya, ke HP kita misalkan, ke lokal, ke penyimpanan Anda mau disimpan di folder mana, begitu ya. Gampang banget toh, gampang banget toh. Oke, sekarang kita gunakan iPhone untuk mengakses filenya ya teman-teman. Jadi kita tinggal sambungkan saja ke WiFi rumah kita ya. Di sini saya sambung ke WiFi rumah saya. Kemudian kita tinggal buka file Explorer dari iPhone. Ini file Explorer bawaan dari iPhone ya. Kita tinggal klik kanan, hubungkan ke server, silahkan tuliskan IP address dari NAS kita 192.168.100.14. Seperti ini kita hubungkan, pilih yang tamu, kita berikutnya. Nanti kita bisa tersambung ke file NAS kita secara otomatis. Nah, di sini kita coba lihat media, video, dan ada file media video saya, teman-teman. Tada! Gampang ya, jadi Anda tidak usah pusing-pusing lagi kalau misalkan Anda punya perangkat Apple memindah-mindahkan datanya. Wes, pakai NAS ala Nanang MRK ini wes murah meriah muntah pokoknya ya. Dan next, sekarang kita akan coba mengaksesnya di online, dimanapun kita berada. Ini kan secara lokal saja. Kalau kita nggak tersambung ke WiFi-nya, kita tidak bisa mengakses NAS-nya. Sedangkan kalau kita di luar rumah, misalkan kita mau mengambil file gitu ya, itu tidak bisa. Kita harus menggunakan seperti di video yang sebelumnya ya, kita menggunakan Zero Tier. Untuk penginstalan Zero Tier-nya, aku ya model lali. Saya tonton video saya dulu ya. Oke teman-teman, jadi di sini kita bisa ke Zero Tier dulu ya. Kita buka Zero Tier. Nah ini kita Zero Tier, silakan login Zero Tier-nya dulu untuk meremote supaya kita bisa mengakses NAS kita dari manapun. Kita login dulu ya teman-teman. Oke, setelah teman-teman login ke Zero Tier, myzerotier.com ini, teman-teman tinggal create a new network. Kita tinggal ke create a new network. Nah di sini akan muncul network seperti ini. Kita tinggal klik. Nah kita mau kasih nama apa? Misalkan NAS server. Terus di sini akan ada network ID ya teman-teman. Ini network ID yang akan kita gunakan untuk meremote di Zero Tier-nya. Kita tinggal install dulu Zero Tier-nya ke CasaOS kita atau ke NAS kita. Caranya ya, kita tinggal close saja di CasaOS. Kita bisa ke kiri, bagian kiri ada terminal and logs di sini. Kita klik, kita ketikkan username-nya root, passwordnya yang sudah kita buat tadi. Ini password Linux Armbian ya teman-teman. Kita connect. Nah nanti dia akan membuka terminal Linux Armbian-nya langsung dari dalam sini. Nah kita tinggal copy pastekan perintah-perintah yang ada di video ini nih.
Curl zero tier ini kita tinggal copy, kemudian kita paste di sini, paste, kita enter. Nanti perintahnya saya akan kasih di deskripsi di bawah ya teman-teman. Ya, setelah sukses seperti ini teman-teman. Ya, ini sukses seperti ini. Oke. Kita tinggal enablekan zero tier. Komennya ada di bawah sini nih. Enable zero tier system CTL zero tier enable service. Kita paste di CasaOS. Paste. Enter. Oke, dia sudah enable. Sekarang kita tinggal masukkan network ID-nya. Nah, untuk caranya masukkan network ID-nya, caranya kita tinggal copy komen ini, zero tier CLI join. Kita paste. Oke, setelah itu spasi. Kemudian kita tinggal masukkan network ID-nya. Ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, jadi dia akan join ke network ID kita. Kita enter. Akan muncul 200 join oke. Ini artinya dia berhasil join ke network ID-nya. Nah, kita tinggal buka zero tier-nya. Refresh kalau nggak ada. Nah, ini ada. Ini ada satu device terdeteksi ya. Kita tinggal checklist. Kita kasih nama ini NAS Nanang MRK. Seperti ini ya teman-teman. Maka dia akan punya IP public seperti ini. Nah, berikutnya kita tinggal download zero tier di Android kita atau di iPhone kita. Dan kita daftarkan dengan network ID ini. Kita tinggal download zero tier ya teman-teman. Oke, di sini tinggal cari di Play Store namanya zero tier 1 ini ya teman-teman. Kita tinggal buka saja zero tier-nya, kemudian kita klik setting, pastikan allow mobile data. Settingannya seperti ini, allow mobile data, disable IP versi 6-nya di unchecklist ya. Terus kemudian kita tinggal add network. Kita ketikkan saja network ID yang ada di zero tier kita, di akun zero tier kita. Di sini saya masukkan network ID-nya. Kita tinggal route all traffic, checklist boleh, enggak juga boleh. Kita tinggal add seperti ini ya. Kita tinggal nyalakan. Nah, ini dia akan waiting seperti ini. Nah, ini kita tinggal refresh akun zero tier kita teman-teman. Dan kita scroll ke bawah akan ada device baru di sini. Kita checklist, kasih nama HP kita Realme misalkan. Klik. Nah, statusnya connected NAS server. Teman-teman bisa lihat ya. Statusnya dia connected ke NAS server. Sekarang kita bisa akses NAS kita, tetapi dengan IP yang ada di manage IP ini. Nah, ini kan ada IP public 172.30 ini. IP untuk akses NAS-nya, teman-teman. Nah, di sini supaya kita tidak usah mengingat-ingat IP ini ya, supaya kita bisa mengaksesnya sama seperti IP address ini 100.14, jenengan bisa menggunakan fitur zero tier yang namanya root ya. Jadi kita tinggal copy paste ini IP address-nya ini, IP address publiknya, copy. Oke. Di sini kita tinggal gunakan fitur root-nya. Destinasinya isi IP address dari NAS kita, yaitu 100.14 seperti ini, 192.168.100.14/24 seperti ini ya teman-teman ya. Nah, supaya semua IP address-nya ikut, atau kita tidak hanya bisa mengakses NAS kita saja, semua IP address 100 akan bisa diakses termasuk router kita. Dari zero tier-nya kita bisa ganti 100.14-nya menjadi 100.0. Artinya ini adalah semua IP address di segmen 100 akan dirouting ke paste, akan dirouting ke IP public yang diberikan zero tier. Seperti ini ya. Kita submit. Oke. Nah, ini sudah ada 100.24. Ini termasuk 100.1 router kita atau termasuk 100.14 NAS kita. Sekarang kita akan coba. Ini saya sudah tersambung ke NAS server saya ya, teman-teman. Saya akan buka CX File Explorer dan di tab jaringan saya akan buka, ini saya hapus dulu, remote jaringan, remote di SMB. Kita tuliskan yaitu 192.168.100.14 IP address-nya. Kita anonim, kita oke. Nah, di sini dia bisa terbuka. Ini saya menggunakan jaringan data seluler ya. Teman-teman bisa lihat saya menggunakan data seluler. Jadi tidak tersambung WiFi dan saya masih bisa mengakses filenya. Dan video kita ada di sini. Kita juga bisa mengakses di browser kok. 192.168.100.14. Kita enter, akan terbuka CasaOS-nya di browser kita. Nah, teman-teman bisa lihat CasaOS-nya terbuka. Supaya NAS kita good looking, di sini saya menggunakan case akrilik. Jadi saya bongkar dulu STB-nya, ada bautnya seperti ini. Kemudian saya copot antenanya dan saya pindahkan
part-partnya ke case akrilik custom ini. Dan saya juga modifikasi sedemikian rupa supaya SSD-nya juga bisa masuk ke case akrilik ini teman-teman. Dan voila, jadilah NAS server kita. Sangat-sangat good looking, bukan sangat-sangat keren ya, kayak ketok NAS temenanan. Dan selain itu kita juga bisa memfungsikan NAS kita tidak hanya sebagai penyimpanan saja, kita juga bisa install beberapa aplikasi yang ada di App Store-nya. Nanti next saya akan coba bahas tentang emulator GS, kemudian G-Downloader, MariaDB, Nextcloud, Plex atau MB, atau DNS server juga bisa ya. Atau misalkan kalau teman-teman mau fungsikan juga sebagai NVR, karena ini CPU-nya kan masih 2% nih. Masih lah, oke lah kalau kita pakai buat NVR. Nah, silakan diinstal saja. Cara install NVR-nya pakai Shinobi, ada di nanangmrk.com. Di sini sudah ada cara membuat NVR dari STB menggunakan Shinobi CCTV. Nanti silakan diinstal saja komen-komennya. Ada di video yang ini. Nanti installnya silakan diinstal di terminal CLI-nya ya teman-teman. Seperti tadi kita nginstal Zero Tier. Dan paling itu saja, silakan dikulik-kulik dulu. By the way, semua link pembelian sudah ada di link deskripsi di bawah. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Saya Nanang MRK. Kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.